luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk ibadah di Minggu tanggal 22 Agustus 2021 walaupun masih lewat Ibadah di rumah masing-masing. iya, di rumah masing-masing. Nah, kali ini yang bertugas Kakak Nova dengan Sama Kak Eva. nah, yang pelayan organis kita yang setiap minggu yang setia adalah Amang Situa BBM Simanjunta. Para agenda Situa TP Situmehang. dan yang pelayan firman adalah Amang Pendeta PDM Luis. Oke, tadi kita sudah semangat, sudah menyanyikan lagu. Sekarang kita mau masuk ibadah. Kita akan menyanyi angkat satu pujian lagunya Bapakku datang kepadamu. Nyanyi semua adik ya, semangat ya. Bapakku dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan,
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan setiap perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu wilayah 6 dan guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebaikan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita dengarkan ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Sada Musa 50 ayat 20 Sada. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Sada Musa 50 ayat 20 sada. Ope unang mabiar hamu, au mamadmu dohok kamu, dohot anakon munai, dungi di apul manasida, pasababon roha nasida. Ada onpe unang mabiar hamu, au marmuduhon hamu, dohot anakon munai, dungi di apul manasida pasabamhon roha nasida. Onpe unang mabiar hamu, ahuma marmuduhon hamu, dohot anakan munai, dungi di apul manasida, pasabamhon roha nasida. Ope unang mabiar hamu, au marmuduhon hamu, dohot anak komunai, dungi diapul man nasida pasababhan roha nasida. Ope unang mabiar hamu, auma marmuduhok kamu, dohot anak komunai, dungi diapul manasida pasababhan roha nasida. Ope unang mabiar hamu, auma marmuduhon hamu, dohot anakon munai, dungi diapul manasida pasabamon roha nasida. Onpe unang mabiar hamu, auma marmuduhon hamu, dohot anakon munai, dungi diapul manasida pasababon roha nasida. Onpe unang mabiar hamu, auma marmuduhon hamu, dohot anakon munai, dungi diapul manasida pasambamhon roha nasida. Ope unang mabiar hamu, au marmuduhon hamu, dohot anakon munai, dungi diapul manasida pasababon roha nasida. Onpe unang mabiar hamu, ahumar muduhon hamu, dohot yanak konmunai, dungi di apul manasida asabam roha nasida. Onpe unang mabiar hamu, auma marmuduhon hamu, dohot anak konmunai, dungi diapul manasida pasabamhon roha nasida. Onpe unang mabiar hamu, ahu mamarmudohon hamu, dohot anakon munai, dungi diapul ma nasida pasababon roha nasida. Demikian epistel kita di minggu ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali. Kita akan menyanyi dari buku ND nomor 453 Sadagon Namuli.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, pengumuman kita kali ini yang pertama adalah buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus 2021, yaitu siapa Kakak Eva? Abraham Silagan. Juga buat adik-adik yang mungkin berulang tahun tapi Belum ada namanya kita kali ya? tidak sebutkan namanya, kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang kedua Kakak Eva? Yang kedua adik-adik, ayat hafalan minggu ini khusus untuk orang tiga, yaitu Amsal 4 ayat 4. Mau bahasa Batakna, udah opat ayat opat. Kirim melalui videonya ke WA orang tiga paling lambat Hari Rabu jam 10 malam. Ya, oke. Nah, kemudian protokol kesehatan. Kita tidak sempat, tetap kita mengenai apa ya Kak ya? Mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan 5M. Yang pertama, Mencuci tangan. Yang kedua, Memakai memakai masker. masker. Dua jenis kayak, dua Ada jenis. yang 2 jenis, ada juga yang 1 yang N95. Nah, kemudian apa lagi? Menjaga jarak, Ya, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. menghindari kerumunan, dan terakhir mengurangi mobilitas. Ya, kalau memang tidak Tidak perlu penting, keluar ya. bagaimana, di rumah aja. Tapi yang terutama itu jangan lupa makan makanan bergizi, bergizi, istirahat, dan tetap berserah diri kepada Tuhan. Iya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu Yesus Tuhan. Dan diraih
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Baik, hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu ini. Tapi sebelumnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, adik-adik sekolah Minggu, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Amsal 4, ayat 1 sampai dengan 4. Kalau di bahasa Batak, Poda 4, ayat 1 sampai dengan 4. Baik, Amang akan membacakannya buat kita, adik-adik sekolah Minggu. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah ya. Begini firman Tuhan buat kita. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, di dalam kitab Amsal, dan Amsal yang kita baca ini adalah Amsal yang dituliskan oleh seorang raja yang terkenal di Israel. Namanya adalah Raja Salomo. Iya, Raja Salomo terkenal karena hikmatnya. Raja Salomo terkenal karena kepintarannya. Dia pintar, dia berhikmat, sehingga dia dapat membawa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar. Bahkan semua raja-raja banyak yang datang kepada Salomo. Banyak orang datang kepada Raja Salomo, mereka memberikan emas, mereka memberikan pakaian yang indah kepada Salomo, mereka membawa persembahan uang kepada Salomo, sehingga Salomo menjadi kaya. Kenapa bisa demikian? Karena banyak orang yang datang kepada Raja Salomo untuk mendengarkan, untuk memahami yang dinamakan dengan hikmat, kepintaran. Bahwa ternyata Salomo begitu sangat pintar, dia memiliki hikmat, sehingga banyak orang yang datang untuk mencari hikmat kepada Raja Salomo. Banyak orang yang mencari ilmu pengetahuan kepada Raja Salomo, sehingga ketika masa Raja Salomo itu, maka bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kaya, bangsa yang makmur, bangsa yang penuh dengan kehebatan. Semua raja-raja sangat kagum dengan Raja Salomo. Dia menuliskan banyak-banyak Amsal, dia menuliskan banyak-banyak hikmat tentang kehidupan ini. Satu kuncinya adalah Salomo adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itulah kunci dari semua hikmat kepintarannya. Kalau kita masih ingat adik-adik sekolah Minggu, apa dikatakan di Amsal 1 ayat 7? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, adik-adik sekolah Minggu, di minggu kali ini Raja Salomo mau menceritakan kepada kita. Melalui firman Tuhan saat ini mau menjelaskan kepada kita apa sih yang menjadi kunci kesuksesan, apa sih yang menjadi kunci kepintaran daripada Raja Salomo, sehingga dia bisa menjadi raja, sehingga dia bisa menjadi kaya, sehingga dia bisa menjadi raja yang hebat, sehingga dia bisa membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar. Apa kunci kepintaran daripada Raja Salomo? Bahwa ternyata mulai dari dia kecil, masih anak-anak,
dia sudah diajari oleh orang tuanya. Dia selalu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dia selalu menyimak dan dia melakukan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Inilah kunci kesuksesan daripada Raja Salomo. Dia pintar, dia berhikmat. Kenapa? Karena diajar, dibimbing oleh orang tuanya. Dan Raja Salomo mau dituntun, mau diajari oleh orang tuanya. Dan itulah kunci daripada kesuksesan, kepintaran, hikmat daripada Raja Salomo. Dan itulah yang mau diajarkan oleh Raja Salomo juga kepada semua orang, kepada kita juga adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang pintar? Mau tidak kamu menjadi orang yang hebat nanti kalau sudah besar? Kamu mau tidak mau menerima, menggapai cita-citamu? Firman Tuhan katakan di sini, hormatilah ayah dan ibumu. Sebagaimana hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Raja Salomo. Apa sih kunci daripada kesuksesannya? Apa kunci daripada kepintarannya, hikmatnya tadi? Dia katakan bahwa haruslah kita mau mendengarkan ajaran ayah dan juga ibu kita. Dia katakan tadi situ, ketika aku masih anak-anak, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, di rumah ibuku, ketika aku masih bersama-sama dengan orang tuaku, aku selalu diajari, aku selalu dibimbing oleh orang tuaku. Apa yang dikatakan oleh orang tuaku, apa yang diajarkan oleh orang tuaku, dia selalu ingat dan dia selalu melakukannya. Maka dia menjadi orang-orang yang berhikmat. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga dengan kita saat ini. Firman Tuhan menyapa kita. Kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yaitu melalui menghormati orang tua kita. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan telah memberikan firman-Nya. Tuhan telah memberikan didikannya kepada orang tua kita, supaya orang tua kita itu mau untuk mengajari kita. Nah, disinilah mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita di rumah? Apakah kita mau menuruti perintah orang tua kita? Apakah kita mau mendengarkan perintah orang tua kita? Apa justru kita melawan orang tua kita? Ingat adik-adik sekolah minggu, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita orang tua. Orang tua itu menjadi wakil Allah di rumah kita. Orang tua kita itu akan menjadi pemberi hikmat, pemberi pengetahuan yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan firman-Nya kepada orang tua kita, dan orang tua kita mengajarkannya itu kepada kita. Kita harus ingat bahwa orang tua kita tidak pernah merencanakan yang jahat kepada kita. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada orang tua kita, mengajarkan kita apapun di rumah, bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita. Ingat, apapun yang diajarkan, apapun yang disuruh oleh orang tua kita, pasti itu karena itu adalah yang baik bagi kita. Kalau kita disuruh belajar, mari kita menuruti perintah kita, perintah orang tua kita, kita belajar. Kalau orang tua kita katakan, "Adik, tolong dulu sapu rumah itu," belajar untuk menyapu rumah kita. Apapun disuruh oleh orang tua kita, mari kita mau untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita yakin orang tua kita itu juga sudah lebih dahulu mengalami bagaimana kehidupan ini, sehingga dia pasti tahu bahwa inilah yang terbaik buat anak-anakku, bahwa ini pasti yang baik untuk dia. Maka ingatlah adik-adik, jangan pernah melawan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Jangan pernah untuk membantah orang tua kita, tetapi mari kita mau untuk menerimanya, mau kita untuk mendengarkannya, dan kita mau untuk melakukannya. Ingatlah, ketika kita taat, ketika kita mendengar dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, maka kita nanti setelah besar, kita setelah dewasa, kita akan ingat dan kita akan bersyukur apa yang telah
diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Bersyukurlah masih ada orang tua yang tetap membimbing kita, mendoakan kita, mengajari kita. Apapun yang diperintahkan orang tua kita, mari kita lakukan, karena kita percaya bahwa itu semua adalah petunjuk, itu semua adalah ajaran, itu semua adalah ilmu pengetahuan yang akan menuntun dan membimbing kita menjadi nanti setelah dewasa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang pintar, sama seperti Raja Salomo tadi. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan buat kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat akan perintah orang tua, taat kepada perintah Tuhan juga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu telah menyapa kami melalui Amsal Salomo. Engkau ajar kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak yang mau taat akan perintah Tuhan melalui orang tua kami yang Engkau berikan kepada kami. Ajar Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu sekolah minggu supaya mereka menjadi anak-anak yang boleh menuruti perintah orang tuanya. Biarlah mereka mau taat dan melakukan apapun yang diajarkan oleh orang tuanya kepada mereka, sebab Engkau telah memberikan orang tua menjadi pembimbing, pendidik, dan juga pengajar firman-Mu kepada anak-anak-Mu. Ajar, tuntun anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang taat, mau diajar, yang takut dan menghormati orang tuanya. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Jika anak-anak-Mu sekolah minggu ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, berkati obat yang dimakannya. Jika ada anak-anak-Mu sekolah minggu yang berulang tahun Tuhan, berkati Tuhan di masa usia ulang tahunnya. Biarlah Engkau semakin memberikan hikmat, kesehatan juga kepadanya Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap menjagai, melindungi dan memberikan hikmat kepada anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka boleh tetap pintar di sekolah dan dapat mau mendengarkan dan dapat belajar dengan baik, dan mereka menjadi orang yang berhasil di tengah-tengah persekolahannya. Berkati juga Tuhan orang tua kami di tengah-tengah pekerjaannya. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan mereka Tuhan rezeki. Engkau juga Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, ajari mereka Tuhan, bimbing mereka tetap semangat, kuat di dalam membimbing, menuntun anak-anak-Mu sekolah minggu. Dan inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta, yaitu tentang hikmat dari Raja Salomo, Amsal 4. Nah, sebelum kakak kasih tugas untuk minggu ini, kita akan melihat dulu tugas yang minggu lalu. Tentang apa kakak? Membuat makanan bertema kemerdekaan Kak ya. Oh, Yang membuat ada- makanan bertema kemerdekaan. Oke. Yang kita Nah, kita saksikan melalui video berikut ini.
Cantik sekali. Warna-warni, ada ada merah, putih. Oke, memang dalam rangka 17 Agustus. Oke, nah sekarang tugas kita kali ini adalah tentang mendengarkan nasihat orang tua, nasihat papa atau mama. Nah, tugasnya gini, kalau umpamanya kita ingat bapak suruh kita untuk rajin baca Alkitab, nah difoto waktu membaca kita atau waktu belajar, karena Foto kita juga ya? di foto belajar, atau waktu membantu ibu, membantu ibu entah lagi menyapa atau apa, difoto juga ya, untuk menandakan bahwa kita anak-anak sekolah minggu selalu dengar-dengaran orang tua. Oke. Nah Kirim sekarang, kirim paling lama dari Rabu jam 10 malam. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya karena masih ibadah di rumah, jadi bisa dikumpulkan melalui orang tua, dibawa ke gereja atau melalui situa wilayah masing-masingnya, jangan lupa. Bisa juga ditransfer, ya bisa jadi transfer. Oke, lagunya adalah dari Jemaat 603 hujan berkat kan tercurah. Yang semua ya dia. Baik adik-adik, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di sini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik adik-adik, kita telah mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari buku ND nomor 763, Molo Yesus Dongami. Sampai jumpa minggu depan. Salam Salam sehat.